Di sebuah kota padat penduduk bernama Surabaya, Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Darto. Ia adalah seorang pegawai negeri yang memiliki kehidupan yang nyaman. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Namun, semua itu tidak ia peroleh dari kerja keras yang jujur, melainkan dari mengambil hak orang lain. Darto bekerja di dinas perizinan kota. Banyak pengusaha kecil datang padanya untuk mengurus izin usaha, dan Darto selalu menyelipkan satu kalimat, "Kalau ingin cepat, ada biaya tambahan." Biaya itu tak tercatat di kas negara. Itu masuk ke kantong Darto. Bertahun-tahun ia hidup seperti itu. Ia bahkan mulai mengarahkan bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Ia berkata, "Kalau negara pelit sama kita akalin, yang penting kita hidup sejahtera." Tak ada rasa bersalah. Setiap malam ia tidur nyenyak, seolah tak ada beban dosa. Namun suatu hari, di tengah hujan lebat, seorang ibu tua datang ke kantornya. Namanya Bu Sri, seorang penjual makanan kecil yang ingin mengurus izin lapak di pasar. Darto menatapnya dengan sinis. "Biayanya 500.000, katanya sambil menyesap kopi. Bu Sri tergagap. "Pak, saya bawa uang cuma 200.000. Saya cuma jualan gorengan, saya mohon." Darto tertawa kecil. "Kalau nggak cukup, balik lagi nanti. Jangan ganggu waktu saya." Dengan langkah gontai, Bu Sri pergi, membawa hati yang remuk dan wajah yang basah bukan karena hujan, tapi karena air mata. Di luar kantor, petir menyambar dan langit menggelap seolah ikut marah. Malam itu, saat Darto pulang dan tertidur di ranjang empuknya, ia bermimpi aneh. Ia berada di tengah pasar, dikelilingi tikus-tikus besar berbaju jas. Mereka menertawakannya, lalu satu demi satu menyeretnya masuk ke dalam got kotor. Ia terbangun dengan teriakan, tapi aneh, suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia. Ia melihat ke cermin dan terkejut. Wajahnya berubah, kepalanya kecil, bertelinga runcing, dengan gigi besar dan tubuh penuh bulu. Tapi ia tetap mengenakan jas dan dasi. Darto telah menjadi tikus-tikus berdasi. Ia panik, mencoba keluar rumah, tapi orang-orang menjerit saat melihatnya. Anaknya sendiri mengusirnya dengan sapu. Ia lari ke jalanan, bersembunyi di selokan dan lorong gelap. Hari-hari berikutnya penuh penderitaan. Ia makan sisa makanan, tidur di bawah jembatan, dan terus menghindari manusia. Anehnya, ia tetap punya kesadaran manusia. Ia mengerti ucapan orang, bisa membaca koran yang berserakan, dan menyaksikan berita tentang dirinya sendiri yang dikabarkan hilang tanpa jejak. Di suatu malam yang dingin, ia kembali ke pasar tempat Bu Sri dulu datang. Ia melihat lapak kecil yang rusak, dan di sana ada foto Bu Sri dengan bunga di depannya. Seorang pedagang berkata, "Bu Sri meninggal minggu lalu. Katanya sakit dan stres gara-gara usahanya nggak jalan." Hati Darto mencelos. Air mata mengalir di wajah tikusnya. Sejak saat itu, ia mulai melakukan hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia membantu para pedagang kecil dengan caranya. Sendiri mencuri dokumen penting dari kantor-kantor kelurahan, menumpahkan tinta ke berkas korupsi, dan menggigit kabel komputer yang menyimpan data gelap. Orang-orang mulai membicarakan tikus misterius yang menghantam koruptor. Namun, hukuman tetaplah hukuman. Tak peduli berapa banyak kebaikan yang ia lakukan setelahnya, ia tak pernah kembali menjadi manusia. Ia tetap seekor tikus berdasi, simbol dari dosa yang tak terhapus. Orang-orang memberi julukan kepadanya, "Tikus berdasi dari Surabaya." Dan hingga kini, setiap malam hujan, beberapa orang bersumpah masih melihat sosok kecil berbaju rapi duduk termenung di atas gerobak tua, menatap langit dengan penyesalan yang tak berujung.